Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilia dengan NIM 4012011021 dari kelas hukum 3D. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang instrumen hukum lingkungan nasional yang meliputi perencanaan, dokumen lingkungan, dan perizinan berdasarkan mata kuliah hukum lingkungan. Baiklah, yang pertama, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong dalam hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tercantum dalam beberapa konvensi dan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebutlah, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental rights. Jadi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara. Karena itulah, kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atau lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28H. Kemudian berdasarkan pasal 3 UU PPLH terdapat beberapa tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan hidup dan kelestarian ekosistem. Kemudian yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemudian menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Kemudian agar tujuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan dengan lancar, juga perlu adanya tindakan dari pemerintah agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan efektif, yaitu yang pertama, adanya pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian melakukan kerjasama atau kontrak kerja, kemudian melakukan tindakan nyata, menetapkan keputusan khususnya perizinan, kemudian membentuk peraturan bersama dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindakan pemerintah, maka harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintah yang meliputi wewenang, substansi, dan juga prosedur. UU PPLH sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian berdasarkan pasal 63 UU PPLH dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang. Yang pertama, menetapkan kebijakan nasional, kemudian menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional, kemudian menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca, kemudian mengembangkan standar kerjasama, mengoordinasikan dan melaksanakan pengadilan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam, hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon, kemudian menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah serta limbah B3, kemudian menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan hidup, lingkungan laut, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara,
Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan ketataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, kemudian mengembangkan dan menetapkan instrumen lingkungan hidup, mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa, kemudian mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat, menetapkan sumber pelayanan minimal, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian mengelola informasi lingkungan hidup nasional, kemudian mengordinasikan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan, kemudian mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup, menerbitkan izin lingkungan, menetapkan wilayah ekoregion, dan juga melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan RPPLH dan ekoregion. Jadi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintah yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dan hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa yang pertama RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah, kemudian RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dan proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Jadi dalam hal ini, tahap inventarisasi lingkungan hidup merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapan inventarisasi berdasarkan UU PPLH meliputi yang pertama potensi dan kesediaan, yang kedua jenis dan yang dimanfaatkan, yang ketiga bentuk penguasaan, yang keempat pengetahuan dan pengelolaan, yang kelima bentuk kerusakan, dan yang terakhir konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Jadi dalam hal ini, inventarisasi lingkungan hidup dapat dilakukan melalui peta dan laporan yang telah mendokumentasikan basis sumber daya alam dan penggunaannya. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan, yang pertama karakteristik bentang alam, kemudian daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Kemudian pembahasan yang ketiga itu tentang kajian lingkungan hidup yang strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Jadi instansi yang berwenang menyusun KLS adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya.
KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang yang pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, kemudian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kemudian yang ketiga kinerja layanan atau jasa ekosistem, kemudian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kemudian tingkat ketentuan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah daerah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Peraturan menteri yang menjadi dasar penyusunan KLHS meliputi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksana kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu tentang baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran besar atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Jadi nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai tambang batas merupakan batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan seperti diatur dalam pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa BMLH selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan BMLH selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum. Kemudian berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu yang pertama F1 standar merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Kemudian yang kedua, stream standar merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air,
baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Kemudian pembahasan yang kelima itu tentang AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL, UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atau suatu rencana kegiatan dan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Kewajiban bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat memberikan dampak penting didasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 2 UU PPLH, yaitu yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, intensitas berlangsung dan lamanya dampak. Kemudian banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Kemudian sifat kumulasi dampak, berbalik dan atau tidak berbaliknya dampak. Kemudian yang terakhir, kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan. Jadi berdasarkan kriteria tersebut, maka dokumen AMDAL disusun dalam beberapa dokumen yang terdiri atas kerangka acuan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Selanjutnya, pembahasan yang keenam yaitu tentang analisis risiko lingkungan. Berdasarkan pasal 47 UU PPLH menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Analisis risiko yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan limbah B3. Resiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Resiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan resiko yang terjadi kepada lingkungan disebut dengan risiko ekologi. Risiko lingkungan atau ekologi merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena sifat atau faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati, maupun sosial, ekonomi, budaya. Secara umum dapat dikatakan risiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan atau tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungan. Kemudian, pengaturan analisis risiko dalam UU PPLH dilatar belakangi adanya kelemahan dan kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap manusia dan lingkungannya. Kelemahan dalam mewajibkan memiliki AMDAL antara lain yang pertama, AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Kemudian yang kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan yang dijanjikan di AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai persyaratan dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Kemudian, analisis risiko lingkungan sesuai dengan tahapan atau prosedur yang dilalui. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, pengkajian risiko. Pengkajian risiko meliputi keseluruhan proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Yang kedua, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi, pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan juga pengimplementasian tindakan yang dipilih. Kemudian yang ketiga ada komunikasi risiko. Komunikasi risiko adalah
proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. Kemudian pembahasan yang terakhir itu tentang perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti tertuang dalam pasal 28 HUUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam konstitusi negara memiliki kewajiban untuk menjaga, menghargai, dan memenuhi. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, perizinan lingkungan terdiri atas: yang pertama, izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH. Izin PPLH terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Misalnya izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas keberhati-hatian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dengan tujuan: yang pertama, memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.